Menjelang bulan Ramadan dan pasca pemilu 2024, geliat bisnis di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara, yakni Pasar Tanah Abang, sudah mulai kembali dipadati oleh para pembeli dari berbagai penjuru kota. Mereka datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli dan menjual kembali pakaiannya, dimulai dari peralatan sholat, fashion muslim, dan lain-lain untuk penunjang lebaran nantinya. Nah, namun perputaran ekonomi tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa pelaku bisnis atau pelaku usaha ikut terkena dampaknya loh. Seperti apa? Simak liputan selengkapnya. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang baju di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Tanah Abang Blok A, terlihat kawasan tersebut sudah ramai pengunjung meskipun di hari kerja. Mereka berbondong-bondong memasuki area Pasar Tanah Abang. Mereka berjalan pelan, seraya menebarkan pandangan pada pakaian yang dijajakan pedagang. Jalanan kecil di antara kios juga sesak. Adu bahu antar pengunjung pun tak terelakkan. Di antara mereka pun tampak tergopoh menenteng kantong berisi belanjaan yang sudah dibeli. Para porter juga sibuk memanggul berbal-bal pakaian maupun produk tekstil lainnya. Sementara pengunjung sibuk memburu produk fashion ataupun peralatan sholat untuk ibadah Ramadan. Berkah Ramadan tidak hanya dirasakan para pedagang busana muslim, namun juga dirasakan pedagang makanan di Tanah Abang Blok A. Saat kami menyambangi lantai 8, nampak banyak sekali pengunjung yang beristirahat sembari makan usai berbelanja. Meskipun tidak penuh sesak, namun meja-meja makan tampak terisi penuh. Para pedagang mengaku penjualan mulai meningkat jelang Ramadan dan hiruk-pikuk pengunjung memang selalu terjadi mendekati bulan puasa. Alhamdulillah sih lumayan rame aja. Ramenya rame banget atau rame? Kalau hari biasa dari Senin sampai Kamis itu ramenya biasa aja. Tapi kalau Sabtu Minggu dia rame banget. Mau perpekan aja semenjak puasa aja. Rame banget ya? Rame banget. Terus ada penambahan atau perubahan omset gak nih menjelang bulan Ramadan? Ya ada lah. Lumayan lah gitu. Lumayan ya omset ya? Omsetnya lumayan. Biasa aja sih. Tahun 2023 biasa aja? Biasa Kalau aja. Sekarang? Alhamdulillah lumayan udah rame aja. Kalau ada angkanya boleh disebutin nih kalau boleh. Berapa persen nih Po naiknya omsetnya? Lumayan sih. Ada sih kalau 80-an nih. 80% ya dibanding tahun lalu ya? Iya. Kalau Ramadan, Ramadan nih. Kalau awalnya sih nggak bakalan rame, cuman ntar pas 2 minggunya baru rame. Minggu rame ya. Oke, ini dijual apa nih Po? Soto. Soto. Ada apa aja nih Po? Banyak pun, ada soto ayam, soto mie, soto betawi. Banyak yang beli ya? Banyak. Alhamdulillah lumayan. Lumayan apa? Lumayan meningkat. Beda sama bulan-bulan biasa gitu. Cuman bedanya gini, tahun-tahun lalu kan lumayan ya. Tahun ini agak menurun malah. Menurun ya? Iya. Tapi mungkin pas Ramadannya kali rame. Betul, insya Allah. Ada rata 100% kah atau 80%? 80%. Nah pemirsa, beberapa pedagang di Pasar Tanah Abang, khususnya di Pasar Tanah Abang Blok A, ini mengeluhkan penurunan omset jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, bahkan mencapai 50%. Namun beberapa di antaranya mengalami kenaikan omset yang mencapai 80%. Sangat fantastis. Salah satu pedagang hijab di Pasar Tanah Abang Blok A mengaku, omset penjualan menjelang Ramadan tahun ini meningkat 40%. Ia mengatakan keramaian di Pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Kondisi ini pun turut memberi berkah tersendiri baginya. Untuk tren penjualan di mau awal Ramadan, itu alhamdulillah rame aja. Cuman di hari-hari tertentu ada sepinya, kayak misalkan hari Senin itu lumayan sepi. Tapi seterusnya itu hari-hari berikutnya dia rame terus. Nah kalau weekend gimana? Weekend juga, terutama Sabtu sama Minggu. Rame? Ya. Kalau untuk omset lumayan naik dari tahun sebelumnya, karena kan tahun sebelumnya itu kan kena COVID juga kan, jadi agak turun. Tapi kalau sekarang udah naik. Nah kalau boleh disebutin angkanya berapa persen tuh Kak? Misalnya 50 kah, 40 naiknya gitu? Kalau 40-an lah. Kalau kebanyakan sih menjelang Ramadan ini biasanya kita borongan. Kayak misalkan kodian
Ada yang per piecesnya juga. Kebanyakan per pieces sama kodian juga sih sama rata, Kak. Bahannya Kak, itu tuh ngambil dari impor Kak atau punya konveksi sendiri? Kalau kita sih punya konveksi sendiri. Kita punya konveksi sendiri dan kita ambil dari gudang kita sendiri. Oh, berarti lokal ya? Iya. Kita juga kan ada toko offline-nya juga dan toko online. Kayak di Shopee kita ada juga. Di toko Shopee, jadi kita juga cuman kalau di Shopee itu kita cuman ngeluarin kayak segi 4 sama pasmina aja kayak gitu. Jadi barang-barang yang di sini nggak semuanya di Shopee. Pertengahan, iya sebelum puasa, pertengahan pas udah puasa 2 mingguan lah. Berarti 2 minggu pas bulan Ramadan tuh rame ya? Namun, salah satu pedagang baju muslim pria, Heri, mengaku pengunjung di Tanah Abang memang sudah terlihat ramai. Namun, jumlah pembeli di tokonya belum menyamai saat kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Ia mengaku penjualan mereka masih lesu meski bulan Ramadan sudah di depan mata. Kalau trennya dibandingin bulan-bulan yang lewat sih ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat grafiknya per tahunnya dibandingin tahun-tahun yang lewat itu jauh merosot tahun sekarang. Merosotnya tuh mungkin boleh disebutin Pak, berapa persen Pak? Bisa jadi 50%. Sebenarnya kalau dihitung kos biaya pengolahan barang itu sebenarnya kosnya naik. Cuma karena keadaan pasar ini kayak gini, kita masih samain dengan harga dengan tahun yang lalu. Karena memang pasarnya turun, jadi kita terpaksa tekan keuntungannya. Ya kalau kita kebanyakan memang langganan di daerah ya, orang daerah gitu. Untuk dijual kembali? Ya, untuk dijual lagi kembali. Ya biasanya kalau untuk retail ya, biasanya kalau Ramadan itu kita tinggal di retail. Retail itu biasanya murahnya dari pertengahan Ramadan itu. Pertengahan Ramadan sampai 3 hari menjelang Ramadan. Puncak-puncaknya ya? Puncaknya. Jadi biasanya kita 2 hari menjelang puasa kita udah tutup. Oh iya, udah mendik ya? Ya. Tapi di situ, meningkat ya di puncak-puncaknya itu Pak ya? Retailnya aja. Retailnya. Kalau orang daerah udah nggak ada lagi. Oh, iya. Nah, retailnya aja. Kondisi pusat perdagangan tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini memang diketahui tak pernah seramai seperti tahun lalu. Selain disebabkan oleh gempuran e-commerce, pasar Tanah Abang masih terus diserbu oleh produk-produk impor. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta memperingatkan, serbuan barang impor khususnya dari China bisa membanjiri pasar domestik lagi. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi China yang tak sesuai dengan ekspektasi. Kondisi ini kemudian diperburuk perekonomian di sejumlah negara yang bahkan beberapa negara dikabarkan mengalami resesi, seperti halnya Jepang. Kondisi ini diakui bakal menimbulkan efek domino sampai ke Indonesia, termasuk tumpahan barang dari China ke Indonesia. Sama halnya dengan pengakuan Heri, salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang. Ia mengaku bahwa bahan produk fashion yang berasal dari luar negeri. Menurutnya, produk yang ia dapatkan dari luar negeri memiliki kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Namun, apabila produk dari China terus membanjiri pasar domestik lagi, tentu saja hal ini akan menambah buruk kondisi pasar domestik. Kita garment sendiri. Garment sendiri Produk ya? sendiri. Ya. Berarti dari nol garment sendiri? Ya, garment sendiri. Bahannya yang sebagian kita impor, bahan bakunya ya. Cuma untuk pengolahan barang jadinya kita garment sendiri. Oke. Kalau untuk bahan kan tadi sempat ngomong impor nih Pak. Itu Ya. kenapa pilih bahan impor? Bahan impor di samping ini ya kualitasnya, finishingnya, bahannya itu lebih bagus. Dan di samping itu harga mungkin juga lebih murah juga kayaknya. Lebih murah ya? Di samping itu kita kan kebanyakan impor, utang juga kebanyakan India yang mengimpor barang itu dari luar itu India, jadi kita bisa utang agak lama. Oh iya, dari India berarti Pak ya? Ya, India sama Cina. Ya, paling-paling kita ini ya kualitasnya yang kita ini. Kalau di barang online kan foto dengan barang yang udah datang, foto dengan barang yang sebenarnya itu kadang nggak sesuai kan. Yang kadang di fotonya bagus, pas datang barangnya itu lain lagi, beda lagi, jelek. Kalau kita ya lihat barangnya kualitasnya kayak gini ya bagus ya barangnya bagus kayak gitu.
Aktivitas di Pasar Tanah Abang seringkali menjadi salah satu tolak ukur pola konsumsi masyarakat di tanah air. Barang-barang yang dijual di pasar ini banyak dibeli untuk diperdagangkan lagi di berbagai daerah. Oh ya, karena banyak pilihan, lagi harganya juga sangat bisa kami jual kembali karena kami butuh untuk jualan. Untuk saya jual kembali ini, saya belanja di sini, harganya pun murah gitu. Jadi untuk dijual itu bisa menguntungkan. Banyak macam sih Mbak, dari baju koko ya, baju anak-anak semua sih. Soalnya saya jual pakaian itu campuran, nggak khusus untuk baju koko itu enggak. Sulawesi, Kendari. Oh, dari Iya. Sulawesi ke Tanah Abang? Iya. Ini tiap mau Ramadan aja apa gimana, Pak? Iya, kalau tiap Ramadan sih pasti. Kadang-kadang juga kita datang juga 1 tahun, kadang 2 kali, 3 kali. Ya lumayan lah, alhamdulillah sesuai kebutuhan. Kalau di online sih saya pernah beli, tapi saya banyak kecewanya. Iya, yang di-upload itu yang bagus-bagus kelihatannya, tapi ternyata yang datang juga kadang mengecewakan. Momentum Ramadan dan juga Lebaran ini menjadi pendorong utama naiknya belanja masyarakat terutama di Pasar Tanah Abang. Harapannya konsumsi rumah tangga meningkat sehingga roda ekonomi dapat berputar lebih kencang terutama di kuartal 1 pada tahun 2024 ini. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila dan juru kamera Adian Dono, CNBC Indonesia, Beyond Business.